Gila, kali ini kita jumpa lagi. Saya akan bahas suatu emiten yang mana dia laba bersih semester pertama 2022 ini, laba bersihnya meningkat 300%. Ya. Dan bagaimana peluangnya untuk saham ini, apakah masih bisa ada kans untuk memberikan gain, ya kan? Dan apakah chartnya sedang ke kanan atas atau malah sedang lagi pullback atau sideways, ya kan? Nah, kita bahas dulu neracanya secara singkat ya, di mana perusahaan ini punya aset total asetnya adalah 14 triliun ya. Jadi ini kelas-kelas mid cap lah ya. Second liner. Oke, dibilang besar ya tidak juga aset 14 triliun ini ya. Kemudian untuk total kewajiban 7,3 triliun. Jadi bisa dibilang ini perusahaan ya tidak terlalu high leverage lah ya. Jadi total kewajiban 7 triliun, total cash-nya ada, kas dan setara kas 1,9. Jadi ya ini secara keuangan, secara balance sheet neraca ya standar ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terus secara price to book value 1,5 kali, jadi tidak bisa dibilang terlalu murah, tidak juga dibilang terlalu mahal karena dia pernah historis ini. Kalau kita lihat secara short term di sini dia price to book value 2 kali ya. Kalau kita trace lagi ke belakang itu bahkan kayaknya pernah lebih dari 2 kali ya, kalau saya tidak salah ingat. Oke, jadi 2 kali so far, yes, 2 kali ya. Jadi ya masih bisa upside adalah ya. Oke, sekarang kita masuk ke net income-nya, laporan laba ruginya seperti apa. Nah, ini untuk 6 bulan pertama di 2022, dia mengalami pertumbuhan omset penjualan sebesar 27,4%. Dan Anda bisa lihat di sini laba bersih tahun berjalan bertumbuh 300%, saudara-saudara. Ya, 300%. Ya, jadi ini fantastis. Bahkan di 3 bulan pertama 2022, Anda bisa lihat di sini tumbuhnya 5.700%. Edian, ya, 57 kali lipat, luar biasa, ya kan, seperti itu. Nah, kalau secara Q on Q-nya seperti apa? Nah, kalau kita lihat di sini Q2 2022 versus Q2 2021, sales-nya turun, ya. Sales-nya turun. Anda bisa lihat di sini sales-nya tidak stabil ya. Turun, 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 naik, naik, turun. Jadi ini nggak stabil. Anda bisa tebak nggak kira-kira ini saham di sektor apa nih? Ya kan? Karena sales-nya tidak stabil. Ya, tidak stabil. Jarang sekali dia bisa banyak kuartal. Nah, Anda bisa lihat nih di kuartal-kuartal sebelumnya lebih banyak merahnya itu di sales-nya ya. Anda bisa lihat. Terus bisa juga hijau, 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 hijau. Terus ya hijau, hijau, hijau. Kadang, nah ini merah, merah, merah. Jadi ini sektor apa kira-kira ya? Nah, sedangkan di Q2 2022 sebenarnya bukan naik banyak labanya, tidak. Itu dia 300% karena semester pertama. Jadi semester pertama itu kan menggabungkan Q1 dan Q2 dijadikan satu semester. Q1-nya dia udah naik gila-gilaan nih. Q1-nya udah naik banyak banget. Nah, Q2-nya hanya naik 85%. Sini masalahnya ya, sales turun, laba bersih naiknya tidak sebesar, tidak sefantastis di Q1-nya. Nah, kemudian bagaimana untuk harga sahamnya? Di sini saya akan perlihatkan chart. Loh, kok harga sahamnya 0,0, yes. Saya sengaja tutup dulu nama emitennya apa, harga harga sahamnya di kisaran berapaan, dan ini adalah grafik harga untuk chart weekly ya. Jadi supaya Anda tidak bias. Jadi kita benar-benar Anda lihat video ini objektif dulu. Anda melihat LK-nya, growth growth daripada LK-nya seperti apa. Kemudian Anda lihat grafiknya. Ini secara weekly seperti ini. Anda bisa lihat. Ini saham sempat fantastis ya di 2020 sampai dengan 2021. Dalam 1 tahun lebih itu naik 700% lebih nih, 760%. Nah, sayangnya dari 2021 awal itu dia turun hingga 52%. Ini biasanya saham kalau begini ya, ini lemah banget biasanya ya. Apalagi ditambah di sini ada double top ya. Kalau Anda lihat di sini ada double top ya. Nah, ini ya double top. Dan saat ini bisa dibilang sih saham ini tidak dalam kondisi downtrend yang sangat berat, tidak. Karena Anda bisa lihat 2 MA besar ini
berada di bawah price. Jadi price ada di atas 2 MA besar sehingga bisa dikatakan secara long term saham ini masih dalam kondisi uptrend, bukan bukan strong downtrend. Ya, seperti itu. Bandingkan dengan kalau kita lihat sekarang di Unilever misalnya ya. Kita coba compare seperti ini. Nah, ini kan Unilever dalam kondisi strong downtrend. Nah, kira-kira Anda tahu nggak emiten tadi itu namanya apa? Ya, ini saya langsung buka. Emiten tadi namanya TINS. Ya, TINS, PT Timah. Ya, untuk grafik secara daily sekarang kita lihat ya. Kita kembali ke daily. Kemudian untuk price-nya saya kembalikan ke IDR ya. Nah, bagaimana nih peluang harga sahamnya? Apakah memiliki kans untuk bisa memberikan cuan atau tidak? Yang jelas kalau saya lihat so far masih dalam kondisi yang kurang baik ya. Jadi kalau saya tidak akan mau sentuh dulu karena Anda bisa lihat di sini ya. Nah, ini tadinya support berubah menjadi resist. Sudah diuji coba satu kali ini dan tidak berhasil lewat. Saya mau dia lewat dulu ya. Dia rally dulu, dia lewat dulu, berhasil breakout dari sini, resist ini, kemudian dia konsol. Saya maunya dia seperti itu dulu. Saya mau lihat dia menunjukkan adanya kekuatan. Kalau ini dia belum menunjukkan adanya kekuatan. Ya, setelah dihajar karena turun dari double top ini, dia mencoba bangkit gagal. Seperti itu. Jadi saya akan coba memberi waktu terlebih dahulu untuk saham dengan model seperti ini. Oke? Jadi semoga bermanfaat bagi Anda.